Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nur Aulia dengan NIM 50700120095 kelas Ilmu Komunikasi C Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi jenis-jenis berita. 1. Pengertian berita. Seperti yang kita ketahui, berita ialah laporan menimpa peristiwa ataupun kejadian terhangat. Dalam perihal ini berbeda dengan penafsiran berita bagi para pakar, yang secara universal berita dimaksud selaku laporan tercepat, menimpa kenyataan ataupun ilham terkini yang benar, menarik, serta ataupun berarti untuk sebagian besar halayak. Berita ini bisa diterbitkan lewat media berkala, semacam pesan berita, radio, TV, ataupun media online internet. Yang dalam sebutan jurnalistik, berita diberi nama news. Kata tersebut tercipta dari kata new yang berarti baru. Jadi berita jelas ialah suatu yang baru serta diinformasikan kepada halayak banyak. Yang kedua, jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita yang pertama yaitu straight news report. Tipe berita yang awal serta lumayan universal merupakan straight news. Straight news report merupakan laporan langsung menimpa suatu kejadian. Umumnya, tipe berita ini ditulis dengan unsur-unsur yang diawali dengan what, World Health Organization, when, where, why, serta how, atau 5W tambah 1H. Misalnya, pemberitaan tentang suatu musibah kemudian lintas. Yang kedua yaitu Deep News Report. Deep News Report ialah yang sedikit berbeda dengan Straight News Report. Tipe berita ini merupakan berita ialah pengembangan dari berita yang telah timbul dengan pendalaman hal-hal yang terdapat di dasar sesuatu permukaan. Reporter menghimpun data dengan fakta-fakta menimpa kejadian itu sendiri selaku data bonus buat kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu Comprehensive News Report. Comprehensive News Report ialah laporan tentang kenyataan yang bertabiat merata ditinjau dari bermacam aspek. Berita merata berupaya mencampurkan bermacam serpihan kenyataan itu dalam satu bangunan cerita kejadian sehingga permasalahannya nampak dengan jelas. Yang keempat yaitu interpretative report. Berita interpretatif umumnya memfokuskan suatu isu, permasalahan, ataupun peristiwa-peristiwa kontroversial. Berita interpretatif merupakan berita yang dibesarkan dengan pendapat ataupun evaluasi wartawan ataupun narasumber yang kompeten atas kabar yang timbul tadinya, sehingga ialah gabungan antara kenyataan serta interpretasi. Yang kelima, fitur story. Dalam berita berupa fitur, reporter mencari kenyataan buat menarik atensi pembacanya, tidak begitu menyajikan data yang berarti buat pembacanya. Fitur merupakan tipe berita yang sifatnya ringan serta menghibur. Dia jadi bagian dari pemenuhan guna menghibur atau entertainment suatu pesan berita. Yang keenam, investigative reporting. Berita penyelidikan atau investigative news merupakan berita yang diperoleh serta dibesarkan bersumber pada riset ataupun penyelidikan dari bermacam sumber. 7. Editorial writing. Editorial writing ialah benak suatu institusi yang diuji di depan persidangan komentar universal. Editorial merupakan penyajian kenyataan serta opini yang menafsirkan berita-berita yang berarti serta mempengaruhi komentar universal. 8. Opinion news. Opinion news ialah berita komentar ataupun opini yang berisikan laporan pemikiran seorang menimpa sesuatu perihal, ilham kreatif, pemikiran maupun pendapat terhadap suatu yang berarti. Yang kesembilan yaitu
Explanatory news. Berita uraian atau explanatory news merupakan berita yang sifatnya menerangkan dengan menguraikan suatu kejadian secara lengkap, penuh informasi. Bagian ketiga yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang pertama, what atau apa. Faktor what menunjukkan kalau dalam suatu berita wajib jelas tentang kejadian, apalagi yang terjalin. Dalam menjabarkan suatu berita, wajib cocok dengan peristiwa yang sesungguhnya. Yang kedua, who atau siapa. Faktor siapa yang menampilkan terdapatnya subjek ataupun orang yang ikut serta dalam kejadian yang diberitakan tersebut. Yang ketiga, when atau kapan. Faktor when menampilkan waktu terbentuknya suatu kejadian yang diberitakan, kapan kejadian yang diberitakan. 4. Where atau di mana. Faktor where menampilkan tempat ataupun posisi di mana suatu kejadian itu terjalin. Yang kelima, why atau kenapa. Faktor why menampilkan alasan ataupun mengapa suatu kejadian dapat terjadi. Faktor ini meliputi latar belakang peristiwa yang menimbulkan kejadian itu terjadi. Yang keenam, how atau bagaimana. Faktor how menerangkan kronologis ataupun proses berlangsungnya suatu peristiwa ataupun kejadian. Bagian keempat yaitu ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita yang pertama, faktual. Berarti sesuatu peristiwa yang bertabiat nyata, betul-betul terjalin, serta bisa dialami dan dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, aktual. Berarti peristiwa yang bertabiat baru, terbaru, serta lagi pembicaraan di golongan warga universal. Yang ketiga, unik serta menarik. Unik berarti tiap wartawan ataupun portal penyedia kabar mempunyai editorial, redaksi, sampai diksi yang khas. 4. Mempengaruhi untuk warga luas. Bacaan kabar wajib membagikan pengaruh untuk kepentingan orang banyak. Yang kelima, objektif. Berita yang diinformasikan betul-betul bersumber pada kenyataan tanpa rekayasa ataupun dipengaruhi oleh pemikiran ataupun komentar individu pelapornya. Yang keenam, ada waktu serta tempat kronologi kejadian. Berita umumnya dilengkapi dengan runtutan waktu ataupun kronologi kapan terbentuknya suatu kejadian. Itulah tadi video pembelajaran dari saya mengenai materi pengertian berita, jenis-jenis berita, unsur-unsur berita, dan ciri-ciri berita. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.